Oh, Jangan kita ke Brimob juga. Ini kenapa orang itu bawa lempar batu. lempar batu? Aduh, kalau ke mobil dilemparin. Mungkin bukan cuma gua yang sebel, lu juga mungkin sebel kalau ngikuti kisah atau beritanya Lukas NMB. Ini adalah gubernur Papua yang ditangkap atau yang dinyatakan tersangka oleh KPK karena korupsi. Tapi lu tahu nggak proses untuk menetapkan dia sebagai tersangka, proses untuk penangkapan itu luar biasa. Seolah-olah ini Raja Papua yang nggak boleh disentuh, yang harus diprotek. Lukas ini emang sudah ditetapkan tersangka dan baru kayaknya tadi pagi itu ditangkap karena dia lagi makan di rumah makan. Dia udah ditersangkakan cukup lama, tapi ketika kemarin-kemarin KPK mau memeriksa, lo tahu nggak? Dia ngerahkan pasukan, ngerahkan orang-orang Papua, menjaga dirinya pakai panah, pakai apa, seolah-olah rakyat diadu untuk agar dia tidak diproses secara hukum. Padahal jelas-jelas dia sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Jadi proses itu panjang banget. Nah, ketika tadi pagi dia ditangkap, dibawa ke kantor Brimob Papua. Ini kabarnya loh yang gue terima, itu banyak masyarakat dikerahkan bersiap-siap bawa bom molotov, bawa panah, bawa apa untuk meminta pembebasannya Lukas. Gua heran memang. Herannya kenapa? Lo tahu kan, Papua itu adalah sebuah wilayah di Indonesia yang memang selama ini dianggap pembangunannya agak ke belakang atau tidak semaju pulau-pulau lainnya di Indonesia. Masyarakatnya masih ada banyak infrastrukturnya yang tidak lengkap, bahkan ada satu desa-desa terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi biasa, hanya bisa dijangkau oleh pesawat terbang. Padahal ya, kalau kita baca dari jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Papua melalui dana Otsus, melalui dana ini itu, DAK, DAU dan segala macam, itu jumlahnya nggak kecil loh. Bahkan Pak Mahfud pernah ngomong jumlah yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat ke Papua sejak Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, jumlahnya sampai 1.000 triliun bro. 1.000 triliun itu artinya sepertiga APBN kita. Kalau 1.000 triliun tidak jadi apa-apa berarti kan ada masalah serius dalam manajemen di wilayah tersebut. Ada masalah serius dalam proses pembangunan di wilayah tersebut. Ada problem cara berpikir para elit Papua yang ingin memberikan atau ingin memperkaya dirinya sendiri dan tidak peduli dengan masyarakat. Tapi ya mau gimana, kadang-kadang ya masyarakat itu tidak melihat sampai ke titik itu. Yang dia lihat melulu adalah bahwa ini Papua sedang ditindas, Papua itu ada terjadi diskriminasi rasial, sehingga proses penangkapan atau penegakan hukum terhadap gubernurnya Lukas NMB dianggap sebagai kriminalisasi putra daerah. Ngeri banget kan kalau sudah sampai kayak gitu. Kita ini negara hukum. Negara hukum itu berlaku dari Sabang sampai Merauke. Artinya semua orang Indonesia, apapun suku, bangsa, ras, itu punya kedudukan yang sama di depan hukum. Kita tidak mau mengatakan bahwa masyarakat di Jawa lebih punya superioritas hukum dibanding masyarakat di Papua. Oh, nggak bisa begitu. Tapi juga sebaliknya, bahwa pemimpin-pemimpin di Papua misalnya, atau elit-elit di Papua itu tidak punya kekebalan hukum. Sama seperti para pemimpin di Jawa, pemimpin di Kalimantan, kalau korup ya korup, ditangkap. Jadi sebetulnya
prosesi penangkapan Lukas ini adalah usaha KPK untuk mengatakan bahwa semua orang di Indonesia hak dan kewajibannya sederajat di muka hukum. Nggak usah pakai protes-protes, nggak usah pakai mengerahkan rakyat, apalagi rakyat Papua dikompor-kompori dengan isu rasial. Itu udah nggak musim. Kita pingin juga melihat Papua yang maju, melihat Papua yang bisa menyusul saudara-saudaranya di pulau-pulau lain di Indonesia, melihat putra-putri Papua yang bisa menikmati pendidikan, yang bisa menikmati jalan yang bagus, yang bisa menikmati fasilitas sosial yang bagus, fasilitas kesehatan yang bagus. Agar apa? Agar semuanya berkembang secara rata. Pak Jokowi, gue rasa orang yang paling konsen, presiden yang paling konsen dengan pembangunan Papua. Tapi masalahnya, di era otonomi daerah ini, oke kalau pemerintah pusat punya keinginan memajukan semua daerah, tapi kalau pemimpin daerahnya abal-abal, cuma mau ngenyangin perut sendiri, cuma mau mengeruk kekayaan sendiri, atau malah mempolitisasi daerahnya demi kepentingan pribadinya sendiri, jangan lo harap daerah itu bisa maju. Kenapa? Ya karena itu tadi, dana-dana atau sumber daya yang harusnya bisa memakmurkan rakyat malah diambil buat dirinya sendiri. Papua hanya bisa maju kalau pemimpin atau elit-elit daerahnya amanah, konsen pada pembangunan Papua, bukan malah melakukan pembodohan, bukan malah mengompori masyarakat Papua untuk kepentingannya, lalu kemudian mereka dikerahkan secara politik untuk menjadi tekanan agar para pemimpin atau para elit Papua itu tidak bisa tersentuh hukum. Udah nggak zamannya lagi kayak gitu. Itu tindakan-tindakan kayak gitu sama saja menjerumuskan Papua pada lubang kemiskinan yang jauh lebih dalam lagi, dan cuma segelintir elit saja yang berpesta pora di atas kesedihan rakyat. Gua apresiasi sama KPK, dan kita juga harus mengingatkan bahwa ini bukan penangkapan putra daerah Papua. Ini penangkapan seorang koruptor, seorang tersangka koruptor yang akan dibuktikan tindakan-tindakannya di pengadilan nanti. Gue Eko Gendadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.